Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan membahas soal HOTS IPA SMP. Sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat, mobil mulai diperlambat 5 meter per second hingga berhenti. Jika kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second dan waktu total selama geraknya 25 second, berapa lama mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan? Jadi kita suruh mencari waktu ketika si mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan atau dari titik B ke C. Ini adalah ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Oke, kita sekarang akan membahasnya. Oke, yang pertama-tama kita tinjau gerak dari A ke B ya. Tinjau gerak dari A ke B. Kita tinjau. Pertama, kalau untuk kita meninjaunya, kita harus cari dulu kecepatan di B. Karena kecepatan di A 0 atau benda masih dalam keadaan diam. Mobil masih dalam keadaan diam. Berarti kita cari kecepatan di B. Untuk mencari kecepatan di B, kita bisa melakukan persamaan ya. Kita tinjau, terus tinjau. Gerak AB ya, dengan persamaan V sama dengan V0 ditambah AT ya. V nya berapa? V nya adalah VB. V0 nya tadi ada VA nya sama dengan 0, berarti dia masih dalam keadaan diam ya. V0 nya adalah 0 ditambah A nya tadi di soal adalah 5 meter per second, dan itu dia dipercepat, berarti tidak ada tanda minus 5. Nah, T nya yang kita gunakan adalah TAB ya, karena di sini ada di ilustrasinya A ke B itu yang digunakan waktunya adalah TAB. TAB. Nah, kita misalin aja TAB ini itu adalah T ya, misal TAB adalah TAB sama dengan T, maka VB sama dengan 5T. Nah, selanjutnya kita tinjau jarak dari A ke B. Karena A ke B mengalami gerak lurus berubah beraturan, maka persamaan gerak ya, persamaan jaraknya yang kita gunakan adalah S sama dengan V0 T ditambah setengah A T kuadrat ya. S nya berapa? S nya adalah tadi jarak A ke B, kita singkat aja jadi AB V
V0-nya tadi adalah 0 ya. 0 kalau dikali T sama dengan 0. 0 dikalikan dengan bilangan apapun hasilnya tetap 0. 0 ditambah setengah. A-nya 5. T-nya adalah tetap T. Maka AB sama dengan B sama dengan 5 per 2 T kuadrat. Ya, oh ya, kita di sini kita bikin persamaan pertama. Ini persamaan 2. Nah, setelah kita tinjau gerak dari A ke B, maka sekarang kita tinjau gerak dari B ke C. Nah, B ke C ini kan konstan. Berarti gerak lurusnya adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan, V-nya konstan. Ya. Ya, kita langsung tinjau gerak B ke C. Oke. Tinjau gerak B ke C. Ya, dengan persamaan jarak, persamaan panjang lintasan pada gerak lurus beraturan, S sama dengan V kali T. S-nya tadi adalah BC ya, karena ini adalah jaraknya BC. V-nya adalah VB. Ya, VB. Dan T-nya adalah TBC. Oke, nah ini kita jadikan untuk persamaan ketiga. Ya. Selanjutnya, kita tinjau gerak dari C ke D. C ke D ini mengalami gerak lurus berubah diperlambat karena percepatannya berkurang. Di sini ada tanda minus. A sama dengan minus 5 meter second kuadrat. Ya, berarti gerak dari C ke D itu adalah geraknya diperlambat. Ya, tinjau gerak C ke D. Tinjau gerak C ke D. Ya, kita tinjau dengan karena dia percepatan tidak konstan ya. Kita tinjau dengan rumus kecepatan seperti yang di AB tadi. V sama dengan V0 tambah AT. V-nya adalah VC ya. Sorry, bukan VC, VD. Karena kita titik acuannya ke sini ya, di D-nya, di titik D. VD, V0-nya adalah VC, ya, ditambah A-nya adalah 5. Oke, ini karena karena dia udah berlambat berarti dia dikurang. Min 5. Kenapa min? Karena dia diperlambat. Min 5. T-nya adalah TCD. Nah, VD itu kan udah dalam keadaan diam, berarti VD-nya sama dengan 0. Nah, terus VC itu,
Nah, lihat nih VC. Oke, VC ini karena dia konstan, berarti VC sama dengan VB ya. VC sama dengan VB karena dia sekali lagi dia itu adalah konstan, maka kecepatannya adalah sama ya dari B ke C. Maka VC dapat kita tulis, kita ganti VB ya, karena VC sama dengan VB dikurang 5 TCD. Nah, VB min 5 TCD bisa pindah ruas ke sini jadi positif 5 TCD. VB 5 TCD ini adalah persamaan keempat. Nah, lihat di sini ada yang sama kan antara ini sama ini. Berarti ini kita bisa menyamakan kedua ruas tersebut ya, satu sama persamaan 1 sama persamaan 4 ya, jadi kan VB sama VB berarti 5T sama dengan 5 TCD ya, kita tulis 5 TCD aja deh, samakan kedua ruas persamaan 4 dan 1. Persamaan 4 apa? 5 TCD. Persamaan 1 apa? 5 T. Nah, 5 ini kita bisa coret. Jadi TCD sama dengan T. Ya. Anda bisa tulis ini untuk persamaan kelima. Ya, ini 45. Lalu selanjutnya kita hitung jarak. Ya, jarak dari C ke D karena dia kan mengalami gerak lurus berubah beraturan di perambat. Kita hitung jaraknya. Ya. Kita kasih pembatas di sini. Oke. Hitung jarak CD dengan persamaan apa? Persamaan jarak pada gerak lurus berubah beraturan S sama dengan V0 T. Ingat di sini tandanya percepatannya adalah minus ya, CKD itu minus, berarti V0 T min setengah AT kuadrat. Sorry nggak kelihatan. Nah, T setengah AT kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah tadi CD ya, CD. V0 nya adalah tadi VB karena VB sama dengan VC ya. Lalu ini T dikurang setengah. Nih kalau udah setengah kita tulis saja 5 ya. Kalau udah demin kita tulis saja sini 5 T kuadrat. Oke. Nah, coba lihat VB itu tadi di persamaan 1 besarnya berapa? 5T ya. Berarti kita bisa substitusi di sini. VB itu adalah 5T. 5T ini T dikurang setengah 5T kuadrat ya. Nah, 5T kali T 5T kuadrat min 5 per 2T
T kuadrat. Samakan penyebutnya. Ini 2 ya, 10 T kuadrat. T kuadratnya lebih baik kita singkirkan saja dulu untuk memudahkan perhitungan. Kita singkirkan listnya di sini. Ini D lagi 2 bagi 2 1 kali min 5 ya, sama dengan 5/2 T kuadrat, atau bisa juga 5T kuadrat per 2, sama aja ya, ini karena dikali ya, seperti ini. Oke, ini min minus. Lalu kita hitung waktu total dari awal sampai akhir ya. Hitung waktu total awal sampai akhir dari A sampai D ya. Kita bisa tulis ini, hitung waktu awal sampai akhir. Dari titik awal sampai akhir ya, maksudnya ya, titik awal sampai titik akhir, titik awal sampai titik akhir. Itu T A B C D ya, kita bisa tulis T A B C D sama dengan T A B ya, T A B tambah T B C tambah T C D. Nah, diketahui di soal waktu total selama geraknya 25 second. Berarti T A B C D-nya sama dengan 25 sama dengan T A B ditambah T B C tambah T C D. Oke. Nah, lalu lihat deh, TAB kan tadi misal TAB sama dengan T, TCD sama dengan T. Nah, berarti kita bisa tulis sini TAB itu adalah T ditambah TBC, tadi TCD itu adalah T ya, T ya. Tadi maaf, tadi ada sebagian video yang udah kekat, ini akan saya jelaskan ulang. Nah, ini T tambah T jadi 2T. Nah, 2T tambah TBC. Nah, 2T nya pindah ruas jadi 25 dikurang 2T. Nah, ini jadi persamaan ke-7. Yang ini jadi persamaan 6. Nih 6, ini persamaan ke-7. Oke, itu tadi maaf ada yang kekat, pencet cut. Nah, lalu kita lihat jarak BC-nya, B ke C ya, VB sama dengan TBC. VB-nya di sini adalah 5T, TBC-nya adalah 25 dikurang 2T. Kita substitusin aja ya, substitusi VB dari per 1 dan TBC itu pers dari pers 7. Ke persamaan ketiga ya, ini persamaan 3 ke pers 3.
Oke. BC sama dengan VBT BC. BC itu adalah BC ya, nih VB. VB nya ini adalah 5T. 5T. TBC nya 25 dikurang 2T. Oke, jadi kita kalikan saja 5T kali 25 125T. 5T kali min 2T 10T kuadrat, min 10T kuadrat karena ada minnya ya. Jadi ini untuk BC nya kita jadikan ini sebagai persamaan 8. Nah, coba kita ingat-ingat lagi untuk definisi percepatan rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan kecepatan dibagi dengan waktu. Ya, misal V rata-rata. Ya, kita ingat-ingat lagi ya. Ingat definisi. Oke. Definisi V rata-rata kan sama dengan, misal dia ada jarak, tadi bukan kecepatan jarak ya, jarak ini S1 tambah S2 dan seterusnya ya, per waktu total. Tuh, ini adalah konsep awal, ini adalah konsepnya ya. Nah, V rata-ratanya adalah VABCD karena dari awal sampai akhir. VABCD sama dengan tadi ya, jaraknya ada AB terus BC tambah CD bagi waktu totalnya adalah dari awal sampai akhir, dari diam sampai diam lagi, itu adalah TABCD ya, waktu keseluruhannya. TABCD. Oke. Nah, VABCD itu waktu keseluruhannya adalah tadi sini adalah 20. Kecepatan rata-ratanya adalah 20 ya. 20 meter per second. Berarti kita dapat tulis VABCD adalah 20 per nah iya, tadi TABCD nya itu adalah 25 ya, 25 sama AB ditambah BC tambah CD. Ini kita kali silang, 20 kali 25 500 sama dengan B ditambah BC ditambah CD persamaan ke 9. Ini ada persamaan 9. Lalu kita substitusi ya. AB dari persamaan 2. Ini AB dari persamaan 2. Coba kita lihat tadi gambar grafiknya. Mana ya? AB dari persamaan 2. Lalu
BC dari persamaan 8 dan CD dari persamaan 6. Ini semua sudah ada ya. Lebih baik kita tuliskan kembali di lembar sini supaya tidak ribet. Oke, lebih baik saya tulis saja di sini ya jarak-jaraknya. AB tadi adalah 5/2T kuadrat. BC tadi adalah 125 T dikurang 10T kuadrat. Dan tadi CD adalah 5/2T kuadrat, sama ya nilainya dengan AB ya. CD 5/2T kuadrat. Nah, kita substitusin ya semua. Ini 500 bukan 50. Nah, kita substitusin. AB 5/2T kuadrat tambah BC 125T dikurang 10T kuadrat ditambah CD 5/2T kuadrat. Ini oke, kita giniin. Ini usah. Nah, ini penyebutnya sama kan, jadi bisa kita jumlahkan 5 tambah 5 10 bagi 2 5 ya, jadi 5 5/2T kuadrat ya, karena 5/2T kuadrat ditambah 5/2T kuadrat sama dengan 10T kuadrat, 10/2T kuadrat. Nah, 10/2 itu bisa dibagi 5, berarti 5 maaf 5T kuadrat. Sorry, bisa pakai per 2 ya. T kuadrat ditambah 125T dikurang 10T kuadrat. Nah, 5 kurang 10 berapa? Min 5T kuadrat ditambah 125T, ini 500 ya. Nah, ini kan merupakan kalau kita pindah ruasnya, ini ke sini dan ini tetap 500 tetap. Min pindah ruas jadi positif 5T kuadrat, ini positif pindah ruas jadi negatif 125T ya, sama dengan 500. Kita bagi 5. Ini sama dengan 0. Maaf, salah. Oke. Sama dengan 0. Kita bagi ini semua dengan 5. 5 bagi 5 T kuadrat. 5T kuadrat bagi 5 T kuadrat. 125T bagi 5 25 tambah 100 bagi 5 100 dengan 0 bagi 5 tetap 0 ya. Nah, kita bisa faktorkan ya, kita bisa faktorkan, akan saya jelaskan mungkin karena kalian masih kelas 8 ya.
Jadi belum dapat persamaan kuadrat. Oke, jadi dapat min 20 dengan min 5. Ini bisa kita cari kemungkinannya. Pertama dari 100 ya. 100 itu bisa dikali dengan berapa aja. Gitu loh. Bisa dikali dengan positif sama positif, negatif sama negatif. Nah, karena di sini ada negatif, lebih amannya nih ya, kita kalikan negatif. Oke, min 1 pasti kali min 100. Min 2, 100 bagi min 2, min 25. Min 50. 100 bagi 3 nggak bisa. 100 bagi min 4, min 25. 100 bagi min 5, min 20. 100 dibagi min berapa lagi? Min ini nggak kelihatan. Min 10. Ini adalah min 10. Dan ini kalau misalkan diteruskan lagi, nanti akan hasilnya sama juga ya. Kembali lagi ke min 100 lagi. Jadi saya stop sampai sini. Oke. Ini kan min 1 sama 100. Oke. Pokoknya kita cari yang A dikali B. Ini anggap ini A, ini B. Ya. Mana ya? A kali B itu sama dengan 100. Ini anggap ini A, ini B. A kali B sama dengan 100. A tambah B harus min 25. Pokoknya A kali B harus 100 ya, karena harus plus 100 di sini, dan A tambah B harus min 25. Min 25. Terus min 25. Caranya gimana? Oke, ini semua kemungkinan untuk perkalian 100. Sekarang kita tinggal cari penjumlahan untuk min 25 itu gimana? Ya. Oke, coba min 1 tambah min 100 sama dengan min 101. Bisa nggak? Pokoknya kita tambah semua ya. Tambah. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bukan. Ya, pasangan min 1 dan 100 itu bukan pasangannya. Min 2 tambah min 50 sama dengan min 52. Sama nggak? Beda. Berarti bukan pasangannya. Kita coret. Lalu, min 4 tambah min 25. Min 29. Sama nggak? Min 29 sama min 25. Beda kan? Berarti ini bukan pasangannya. Lanjut. Min 5 tambah min 20. Pasangannya bukan. Min 25 ya. Pasangan bukan? Ya. Ini pasangannya. Berarti min 5 tambah min 5 dengan min 20 adalah pasangan dari A dan B. Berarti ini min 5 min 20 min 5 min 20. Nah, kita bisa tulis sini. Kalau untuk penulisannya di sini bebas ya, mau di sini min 5 sama min 20. Pokoknya dia pasangannya harus sama ya. A kali B sama dengan ini, A tambah B sama dengan ini. Pokoknya kalau ada soal persamaan kuadrat, itu ya intinya. Kalau untuk persamaan kuadrat akan lebih lanjut kalian pelajari di kelas 9. Ini ada hanyalah sebagai pengetahuan dasar ya. Pokoknya gitu. Min 10 tambah min 10, min 20. Gak memenuhi. Berarti memang jelas yang memenuhi adalah ini ya. Ini gak memenuhi. Kita coret. Berarti ini hasilnya adalah T20 atau T sama dengan 5. Nah, tadi di soal nomor di yang tadi ya, mana nih? Kita misalin TAB sama dengan T.
Maka T di sini adalah TAB. Ya, TAB. TAB TAB sama dengan ini TAB ya, sama dengan T sama dengan 20 atau 5 tadi di soal. Nah, karena tadi dimintanya mana ya? TAB tambah, pokoknya dia waktu seluruhannya nih kayaknya. Dimintanya TAB ditambah TBC ditambah TCD harus sama dengan 25. Kenapa 25? Karena dari graf tadi ya di soal ya, waktu total selama geraknya 25 ya, berarti ini waktu A tambah B, C ditambah C, dia harus sama dengan 25. Maka yang memungkinkan adalah 5. Kenapa 5? Karena coba kita substitusiin ya, maka 5 yang memungkinkan, 5 yang mungkin, 20 terlalu lebih hasilnya. Coba kita substitusiin ke persamaan-persamaannya ya. Nah, coba kita substitusiin. Tadi TAB sama dengan T sama dengan 5 yang memungkinkan ya. Kita coba. Sini adalah 5. Nah, TCD tadi ya di persamaan 5, TCD sama dengan T. Maka TCD sama dengan 5. TBC tadi di persamaan mana ya? TBC ini TBC di persamaan 7. 25 dikurang 2T. Kita masukkan T-nya sama dengan 50. T-nya sama dengan 10. T-nya sama dengan 5 deh. Sorry, maaf. 10. 5 kan? 2 kali 5 10, 25 kurang 10, 15. Berarti TBC-nya 15. Ya, 15. Maka kita buktikan 5 tambah 15, 20 tambah 5, 25. Berarti terbukti ya, 5 itu memenuhi. Sedangkan kita ditanya di soal apa? Lama mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Itu pertanyaannya. Maka tadi TBC berapa? Kenapa TBC? TBC itu adalah fase dimana atau titik dimana dia bergerak secara konstan. TBC tadi persamaannya adalah 25 dikurang 2T. 25 ya dikurang 2 kali 5. 25 dikurang 2 kali 5 10 ya. 25 kurang 10 15. Jadi jawabannya adalah 15 second. Jadi berapa lama mobil bergerak dengan kecepatan konstan? Adalah 15 second. Oke, sekian saja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.